namaku Ardi. Sudah 12 tahun aku menjadi penyidik dan seharusnya aku sudah kebal pada pemandangan seperti ini. Tapi malam itu, entah kenapa, semuanya terasa berbeda. Kami menemukan seorang anak hilang lagi, anak ke-8 dalam 2 bulan. Dan seperti sebelumnya, tidak ada saksi, tidak ada teriakan, tidak ada jejak perlawanan. Hanya sebuah tas kecil yang tergeletak, 1 sepatu, dan bayangan. CCTV di ujung gang menangkapnya. Seorang pria, tinggi, kurus, memakai hoodie dan masker hitam. Wajahnya sepenuhnya tenggelam dalam gelap, seperti dia tahu di mana kamera buta. Ketika aku melihat rekamannya, entah kenapa aku merasa dia melihat balik ke arahku. Seolah dia tahu aku sedang memperhatikannya. Malam berikutnya, kami menemukan sebuah rumah tua yang terlihat seperti tempat ia bersembunyi. Tidak ada yang tinggal di sana selama bertahun-tahun. Begitu aku masuk, udara langsung berubah. Rasanya seperti masuk ke kepala seseorang yang kacau atau terlalu terobsesi. Dinding dipenuhi peta kota, garis merah, lingkaran, pola. Seolah setiap jalan di kota ini sudah dia hafal luar kepala. Foto anak-anak hilang dipasang di sana, tapi semuanya dibalik, seakan dia tidak mau melihat wajah mereka. Dan di dekat jendela, aku melihat bayangannya lagi. Siluet tubuh tinggi itu, diam, tenang, seolah sedang menunggu aku menyadarinya. Tapi ketika kami masuk ke ruangan, dia sudah tidak ada. Tidak ada suara pintu, tidak ada jejak kaki, tidak ada yang menunjukkan bagaimana dia keluar. Yang tertinggal hanya satu catatan kecil. Di meja yang berantakan, kalian selalu terlambat. 3 hari kemudian, kami mendapat laporan adanya seseorang yang mencurigakan di perbatasan kota. Aku tahu itu dia. Aku bisa merasakan pola pikirnya. Aku bisa menebak arah larinya. Kami mengejarnya sampai ke hutan pinggiran kota. Malam itu sangat gelap. Kabut tebal menutup pandangan. Tapi di antara kabut itu, aku melihatnya. Hoodie hitam, tas besar di tangannya. Gerakannya cepat tapi tetap tenang, seolah dia tidak sedang dikejar. Polisi lain menyorotkan lampu, tapi cahaya itu seperti tidak pernah menyentuh wajahnya. Selalu ada bayangan yang melindunginya. Aku berlari sekuat tenaga, dan untuk pertama kalinya, aku merasa kami hampir menangkapnya. Tapi dia hanya menengok sedikit, seakan menilai kecepatanku, lalu menghilang ke balik kabut seperti tak pernah ada di sana. Hingga kini kami belum menemukannya. Malam terakhir aku melihatnya adalah di sebuah gang sempit saat hujan turun dan lampu polisi memantul di jalan basah. Dia berjalan menjauh dari kami, tas duffel tergantung di bahunya. Tenang, santai, seperti seseorang yang yakin tidak akan pernah tertangkap. Aku memanggilnya, berteriak, tapi dia tidak menoleh, tidak sedikit pun. Dan saat ia berbelok ke lorong gelap itu, sosoknya lenyap begitu saja. Tidak ada pintu, tidak ada jalur keluar, tidak ada apapun. Yang tertinggal hanyalah selembar kertas di tanah basah oleh hujan. Tulisannya samar, tapi aku bisa membacanya. Selama kau masih mencariku, aku tidak akan berhenti. Sejak malam itu, aku tidak bisa tidur. Bukan karena takut padanya, tapi karena aku tahu dia masih di luar sana, mengawasi, menunggu. Dan entah kenapa, aku merasa dia menunggu aku.